Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kelima. Kemarin kita sudah membahas tentang matriks kekakuan elemen atau matriks S, yang mana saya sudah jelaskan bagaimana cara pengisian untuk mendapatkan angka pada matriks S ini. Konsepnya sama semuanya. Apabila kalian nanti menemukan suatu soal kemudian mengerjakan, di dalamnya ada matriks kekakuan elemen atau matriks S, kalian bisa menggunakan cara tersebut. Baik, saya rasa sudah paham ya, karena ini cukup mudah untuk dipelajari. Jadi saya akan lanjutkan materi di slide berikutnya. Setelah kita dapatkan matriks S tadi, maka kita akan mentranspos. Ya, kita akan mentranspos. Bukan mentranspos, tapi perkalian antara A transpos yang sudah dicari dikalikan dengan matriks S-nya. Nah, ini yang ada di slide ini adalah matriks S dikali matriks B, atau matriks B itu kan bisa disebut dengan A transpos. Nah, kalian nanti bisa dikalikan sendiri ya, ini perkaliannya pada matriks ini. Kemudian ini matriks S dikali matriks A transpos, hasilnya ini ya. Jadi sudah dikalikan untuk yang dalam tabel ini. Kalau kalian susah untuk menghitung manual karena lama ya, cukup menghabiskan waktu, maka kalian bisa menggunakan bantuan Excel untuk perkalian matriks. Perkalian matriks, kemudian transpose, kemudian inverse matriks, kalian bisa cari tutorialnya sendiri di YouTube atau di Google, itu sudah banyak sekali. Jadi manfaatkan gadget kalian untuk mencari cara untuk penyelesaian metode matriks ini. Nah, setelah itu kita masuk ke matriks kekakuan global atau bisa disebut dengan matriks K. Itu adalah hasil perkalian dari matriks A dikali dengan matriks SA transpose. Jadi matriks yang ada di bawah ini yang saya beri tanda itu adalah hasil perkalian dari matriks A dikali SA transpose, maka mendapatkan matriks kekakuan global. Setelah itu matriks K-nya tadi diinverskan seperti di bawah ini. Nah, ini untuk menginverse matriks dari yang matriks K ini kemudian dijadikan inverse ini. Ya, jadi nanti kalian bisa buka laptop kalian masing-masing kemudian dicoba untuk diinverse menggunakan Excel. Setelah itu ada matriks perpindahan atau matriks S. Matriks perpindahan ini adalah hasil perkalian dari matriks K inverse yang sudah dicari tadi dikali dengan matriks P. Matriks P itu yang ada di awal perhitungan tadi. Nah, jadilah ini hasilnya. Hasilnya 2 kali 1 matriksnya. Kemudian ada momen akhir, di mana momen akhir ini adalah matriks F0 ditambah dengan matriks F. Ya, matriks F0 itu isinya adalah 4 kali 1 ditambah dengan matriks F, atau bisa disebut dengan SA transpose dikali dengan matriks X. Nah, ini penjabaran di bawahnya. Ini ya. Ini matriks F0. Oh, maaf, tidak terlihat ternyata. Ini F0 ditambah dengan SA transpose. Jadi ini adalah sudah perkalian dari matriks SA transpose dikali dengan X. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini adalah hasil akhir dari momen akhir atau F0. Nah, dari F0 ini nanti kita akan masukkan ke dalam reaksi perletakannya. Ini min 2,143 ini ditaruh di sini. Diperhatikan
untuk arah anak panahnya karena dia minus ya. Kemudian ini yang 25,71 ini ada di sini ya, arahnya juga positif, dia searah jarum jam. Kemudian ada min 25,71, kemudian yang bawah adalah 0. Nah, ini nanti kalian hitung untuk mencari reaksi-reaksi perletakannya seperti biasa. Nah, nanti caranya yang pada R1 nanti kita tinjau dari R1 kiri dan R2 itu kanan, itu R2 KI. Nah, ini nanti R1 nya didapatkan seperti cara yang ada di bawah ini 4 ditambah 0,2143 min 2,5 sama dengan 1,64 ton. Ini menghitung reaksi perletakan biasa. Jadi kalau yang perletakan sebelumnya itu kan biasanya kalian belum tahu arahnya, kemudian juga ini tidak ada nilainya di sini. Nah, tapi karena kalian sudah menghitung F0-nya di momen akhirnya tadi, jadi bisa kalian masukkan angka yang sudah didapat. Jadi output terakhir dari matriks balok penerus itu adalah di F0 ini. Nanti kalian cek ke dalam reaksi perletakan apakah nanti hasilnya bisa sama atau enggak. Kalau misalkan dia bisa sama, R1 sama dengan R2, berarti hasil kalian juga sudah benar. Nah, yang untuk R2 yaitu ada di bawah sini. Nah, ini R2 KI. Jadi 4 min 0,2143 ditambah 2,5 sama dengan hasilnya 6,35. Kemudian setelah itu ada R2 kanan. Tadi ada R2 kiri dan R2 kanan. Jadi bentangnya ini ya, ini. Kemudian ada R3. Kan dibagi-bagi seperti itu. Jadi dia per bentang. Tadi kan ada 5 meter, 5 meter dan 10 meter. Nah, ini kemudian ya R2 kanan. Ini yang sebelah sini ya. Ini R2 kanan, ini 2,15 ditambah 2,5 sama dengan 17,57. Kemudian untuk yang R3 nya itu 15 min 2,57 sama dengan 12,42. Kemudian kalau sudah, kita cek R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan Q ditambah Q kecil dikalikan L, maka hasilnya didapatkan sama 38. Berarti hasilnya sudah benar. Jadi kalian bisa mengikuti langkah yang ada di slide saya ini untuk mengerjakan penyelesaian matriks pada balok penerus. Mungkin kalian juga bisa untuk mencari referensi lain, atau apabila kalian baca-baca buku atau mungkin laporan dari tugas besar kakak tingkat atau buku-buku matriks lainnya, kalian bisa untuk lihat-lihat cara penyelesaiannya. Ya hampir sama
biasanya kalau case-nya itu masih sama juga. Oke, kemudian setelah itu kita menghitung gaya lintangnya. Jadi tidak selesai sampai di situ saja, nanti ada gaya lintangnya. Nah, ini gaya lintangnya pada daerah 12. Ini ya, daerah 12. Nanti kan seperti biasa untuk mencari gaya lintang. Ini 1, 2, dan 3. Kalian bisa hitung karena kan sudah didapatkan tuh semuanya untuk reaksi perletakannya berapa. Kemudian kalian bisa menghitung R1 nya kan ada, R2 ada, R3 juga ada, jadi kalian bisa hitung gaya lintangnya. Nah, ini adalah cara untuk mencari gaya lintang. Kalian bisa ikuti caranya dengan nilai yang sudah kalian dapatkan masing-masing. Nah, nanti terus digambar. Biasanya kalau menggambar ini cukup mudah ya. Kalau misalkan kalian agak susah, nanti bisa pakai bantuan kertas milimeter block untuk menggambarnya. Jadi kan supaya lebih presisi. Oke. Kemudian ada juga menghitung momen lengkungnya. Momen lengkungnya ini juga sama. Ini nilainya juga didapat dari perhitungan sebelumnya ya. Ada R1, ada F1, kemudian X-nya berapa, itu kan ditinjau per bentang. Nah, itulah nanti yang kalian isi begitu untuk mencari momen lengkung. Sampai di sini sekiranya sudah paham ya untuk mencari dan menghitung, kemudian menggambar. Ini masih basic lah ya untuk menggambarnya. Jadi saya rasa kalian juga sudah bisa untuk menggambar ini, karena ini kan ketika kalian belajar statika dulu pasti sudah bisa dan ada bekal untuk menggambar gaya lintang. Ada SFD, kemudian ada BMD. Nah, itu nanti digunakan milimeter block saja kalau misalkan kalian susah untuk menghitung titik-titik supaya bisa presisi. Nah, itu gambarnya juga diskalakan ya supaya lebih rapi. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan ke-6 minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Apabila tadi ada salah ucap atau salah menjelaskan, ada kekeliruan, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.